Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azriani Mutalib, mahasiswa semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan gizi untuk anak usia dini. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik maupun mental, spiritual maupun sosial, yang mungkin setiap manusia hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Mengapa kesehatan dan gizi itu penting bagi anak usia dini? Karena dengan adanya kesehatan dan gizi, anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan perkembangannya, dan anak juga latih untuk berhidup sehat. Ciri-ciri anak yang sehat ada 3, yaitu secara fisik, secara mental dan psikis, dan secara sosial. Yang pertama, secara fisik, yaitu sesuai standar perkembangannya seperti berat badan dan tinggi badan, kemampuan bertambah sesuai dengan usia, jarang sakit, gembira, aktif, suka makan. Yang kedua adalah sehat secara mental dan psikis. Yang pertama, perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya, jiwa berkembangnya secara wajar, perasaannya mudah berpeka. Selanjutnya adalah kesehatan secara sosial, yaitu anak sering ceria dalam bermain, dalam beradaptasi dengan keluarga maupun masyarakat. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan perilaku kesehatan di lingkungan bagi anak usia dini? Yang pertama, cuci tangan secara teratur, yaitu guru mengajarkan kepada anak untuk cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan program 7 langkah cuci tangan. Selanjutnya adalah memperhatikan kesehatan mata. Di sini guru juga akan mengajarkan kepada anak usia dini bagaimana posisi yang ideal untuk menonton agar matanya tidak cepat rusak. Selanjutnya adalah memperhatikan kesehatan gigi. Di sini juga guru melakukan pembiasaan atau mengajarkan kepada anak untuk selalu rajin sikat gigi sesudah makan, sebelum tidur, agar gigi anak selalu sehat dan selalu rajin sikat gigi secara teratur. Selanjutnya adalah gizi. Pengertian gizi. Gizi adalah zat-zat sebagai komponen pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah zat apa yang terkandung dalam gizi. Yang pertama adalah air. Air merupakan bagian penting dari setiap sel tubuh sebagai pembangun struktur tubuh. Yang selanjutnya adalah karbohidrat, yaitu zat yang terbentuk dari unsur karbon oksida dan hidrogen seperti nasi, jagung, ubi, singkong, terigu, dan roti. Selanjutnya adalah mineral. Mineral yaitu garam dapur. Semua jenis makanan berasal dari tumbuhan dan hewan. Selanjutnya itu vitamin. Berbagai jenis sayuran sayuran, buah-buahan, protein daging seperti daging sapi, daging ayam, ikan, dan selanjutnya adalah telur, tahu. Selanjutnya adalah lipidia atau lemak. Lipidia atau lemak antara lain seperti minyak, mentega. Kemudian apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh
tidak berkelebihan dan juga tidak berkurangan. Makanan yang berkelebihan juga makanan bergizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip seperti keragaman jenis makanan, aktivitas tubuh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hubungan gizi dan kesehatan. Hubungan gizi dan kesehatan sangat seimbang, sangat mempengaruhi kesehatan seorang dan kecerdasan anak. Ketika kita berbicara tentang kesehatan dan gizi dalam tubuh manusia, itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena kesehatan dan gizi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan tentang kesehatan dan gizi. Dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan gizi itu sangat penting bagi tubuh manusia. Begitu juga penting bagi anak usia dini. Kesehatan dan gizi harus diperhatikan atau diberikan kepada anak sejak dalam usia kandungan sampai dengan usia 3 tahun. Kenapa? Karena ketika dalam usia kandungan kurangnya kesehatan dan gizi, maka terjadi sehingga terjadi kandungannya melemah sehingga dapat mempengaruhi pada janinnya. Dan untuk setelah lahir, kita harus memperhatikan kesehatan dan gizi anak. Gizi sangat penting untuk anak untuk membantu memperkembangkan sel-sel otak pada anak. Anak usia dini karena anak usia dini sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga kesehatan gizi untuk anak sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, perawatan kesehatan dan gizi sangat diperlu untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Dengan mengkonsumsi makanan sehat 4 sempurna, sehingga perkembangan anak dapat berkembang sesuai dengan aspek-aspek perkembangan anak. Sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai kesehatan dan gizi untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.